malam teman-teman sekalian. Malam ini saya akan memulai perjalanan ke daerah timur. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ikuti terus perjalanan saya. Pada trip kali ini ke Bali, terus terang tidak ada sama sekali persiapan fisik yang saya lakukan karena terakhir saya mendaki Gunung Sindoro seminggu sebelum puasa, dan setelah itu masuk bulan puasa tanpa olahraga sama sekali selama bulan puasa. Trip ini sudah saya rancang kira-kira setahun yang lalu, yang sedianya saya akan berboncengan dengan istri saya menuju Bali dan pulangnya dia akan memakai pesawat. Rutenya pun bukan seperti yang sekarang ini melalui Pantura, melainkan melewati jalur tengah dengan menggunakan 2 night stop. Tapi karena satu dan lain hal, sehingga rencana itu gagal dan akhirnya saya berangkat sendiri saja. Dan karena saya berangkat sendiri, kemudian mengejar target untuk hiking di Bali, makanya saya memilih jalur yang paling cepat, yaitu melalui Pantura. Jalur Pantura pun cukup cerah pada pagi ini dan membuat perjalanan semakin lancar. Ini adalah hari kedua Lebaran atau hari Kamis pagi. Saya telah mempersiapkan waktu serapi mungkin hingga kira-kira bisa sampai di Ketapang menjelang sholat Jumat di esokan harinya. Tampak jauh di depan Gunung Ciremai berdiri dengan megahnya, dan itu adalah target saya berikutnya untuk didaki. Di depan adalah pertigaan di Palimanan, di mana yang ke kiri ke arah Cirebon dan ke kanan ke arah Bandung. Tidak seperti biasa, pertigaan ini sangatlah sepi pada pagi hari ini yang biasanya sangat padat sekali pada hari-hari siang. Di depan ada sebuah pertigaan yang lurus menuju kota Cirebon dan ke kanan menuju arteri kota Cirebon, dan biasanya saya selalu mengambil jalan ini guna menghindari kemacetan dalam kota Cirebon. Kondisi trafik pagi ini di bypass Cirebon atau arteri kota Cirebon ini sangatlah sepi sekali. Kita masuki flyover kota Cirebon, yaitu flyover yang mengarah ke Jawa Tengah. Depan masih ada tuh mobil yang mudik, mungkin ya deket. Kita sudah masuki wilayah Polda Jawa Tengah sekarang, tepatnya Polres Brebes. Sekarang kita sudah berada di Jawa Tengah. Pagi teman-teman semua, pagi ini saya sarapan di daerah Tanjung Brebes. Ada mie ayam, lumayan enak kayaknya sih. Sekalian saya mau review sedikit. Jadi kalau kita touring itu memang yang nomor satu, jangan sampai kekurangan air minum. Macam-macam cara yang digunakan teman-teman. Ada yang ditaruh di stang,
ada lagi yang di macam-macam lah, tapi saya memilih memakai water bladder yang saya taruh di tank bag seperti ini. Kapasitas 1 liter. Ini biasanya saya pakai untuk laptop naik gunung, dan kali ini saya taruh di tank bag dan lumayan, jadi tidak kehabisan air. Savannah woman dressed in white stands out of tropical rays. She pulls a gin and tonics tight and curses her lonely domain. Brazilian winds blow. Memasuki kota Tegal, jalan pun masih Why lengang. the state they call the nada. Mungkin masih pagi ya. Moan for her soul, or so she said. Has a sadist young maidens. No one knows but me how. Ini adalah jalan utama di kota Tegal yang pagi ini mulai terlihat aktivitasnya. Never leave you so kind. Snow White and with desire. That vamp from the magazine. Cold and distant as the moon. Lanjut perjalanan, saya teruskan menuju kota Pemalang. Tak lama kemudian Pekalongan pun sudah di depan mata. Kota Pekalongan. Kalau naik gunung ke Jawa Tengah biasanya lewat sini. Never leave you so unkind. Alas Roban ini mempunyai 2 jalur yang berbeda. Pertama adalah jalur yang lurus, diperuntukkan untuk kendaraan kecil karena jalannya atau tanjakannya pun cukup tinggi. Dan yang kemudian yang jalur baru adalah jalur yang ke kanan. Di depan itu ada kelihatan jalur ke kanan. Nah, ini yang ke kanan adalah jalur buat bis dan truk, di mana jalannya rada landai. Alas Roban yang menyimpan cerita sejarah panjang ini merupakan bagian dari jalur pantai utara atau Pantura di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Lokasi Alas Roban dari zaman dulu hingga sekarang dikenal angker. Pada masa selanjutnya, Alas Roban juga merupakan menjadi pembuangan korban Petrus. Kejadian itu berlangsung di sekitar tahun 1980-an. Tidak heran Alas Roban seolah kental dengan kesan mistik dan angkernya. Karena kondisi jalan di Alas Roban ini merupakan tanjakan curam dan berkelok, sehingga membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. Tidak jarang lantaran sering terjadi kecelakaan, Alas Roban sering dikaitkan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk gaib. Kabupaten Kendal selama ini kerap dijuluki sebagai kota santrinya di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan banyaknya pondok pesantren yang berdiri di daerah Kendal ini, terutama di Kecamatan Kaliwungu. Memasuki ibu kota Jawa Tengah ini
perut saya mulai terasa sangat lapar dan saya coba-coba untuk mencari makanan sedapatnya. Rupanya karena masih suasana lebaran, banyak tempat-tempat makan yang masih tutup. Yang tersisa hanyalah yang menjual bakso atau mie ayam. Demak ini disebut sebagai kota wali karena dari sejarah masa kepemimpinan Raden Fatah yang pada waktu itu Demak adalah sebagai tempat berkumpulnya para wali 9 atau wali songo dalam menyebarkan agama Islam. You and me, I can see us dying. Are we? Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Kudus disebut kota kretek karena kretek lahir di Kudus berkat Haji Jamhari yang menemukan kretek ketika berusaha mengatasi sesak napasnya dengan minyak cengkeh. Ia kemudian bereksperimen dengan mencampur bubuk cengkeh dengan tembakau dan melintingkannya dengan kelobot atau kulit jagung. Lintingan tersebut dibakarnya sehingga menghasilkan bunyi khas kretek. Don't speak, don't speak, don't speak. Oh, I know what you're thinking, and I don't need your reasons. I know you could. Berbagai julukan buat kota Pati ini, antara lain Pati dikenal sebagai kota pensiunan karena mayoritas penduduk di daerah ini diklaim lansia. Kemudian Pati dikenal juga sebagai kota karaoke karena di sepanjang jalan Pantura di daerah ini berjajar karaoke. Terakhir, Pati juga dikenal dengan kota paranormal karena banyak sekali paranormal yang berasal dari kota ini. Selain dikenal dengan julukan kota garam, Rembang ini juga dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Mentari mulai turun ketika saya memasuki kota Lasem. Dan di depan saya terlihat sebuah pemandangan sunset yang sangat indah. Night out, when I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drag. Oh, now I think I must be miles up. When I was a Hari mulai gelap dan perjalanan saya lanjutkan saja terus ke arah timur. as a drink from me and drink from me. When I was so thirsty, pour on a symphony. Now I just can't get enough. Put your wings on me, wings on me. When I was so Selama kurang lebih 7 tahun saya bolak-balik Denpasar Jakarta. Rute Pantura ini memang agak jarang saya gunakan karena saya lebih tertarik memakai jalur tengah yang lebih banyak pemandangannya dan lebih sejuk udaranya. Ketika saya sedang mengabadikan suasana sunset di Lasem tadi, ada seorang bapak dan ibu yang berboncengan naik Honda ADV dari Tangerang. Sempat kami ngobrol-ngobrol sebentar dan dia menanyakan apakah di depan ada penginapan atau hotel karena hari menjelang gelap dan rupanya si bapak tidak terbiasa untuk jalan malam. Mereka rencananya akan menuju Lombok dengan kapal dari Surabaya dan kemudian lanjut riding dari Lombok ke Bali dan seterusnya kembali ke Tangerang. Saya jelaskan bahwa di depan tidak jauh lagi ada kota Tuban yang banyak terdapat tempat peristirahatan ataupun villa.
Mungkin banyak teman-teman yang mengira ketika saya mulai menekuni hobi naik gunung sudah lupa dengan hobi touring. Sebetulnya tidak demikian, hanya saja karena hobi touring ini memakan waktu yang panjang sehingga kesempatannya mungkin adanya cuma setahun sekali ketika libur lebaran ini saja. I'm feeling drunk and high, so high, so high. And we should kiss the sky. And we should kiss the sky. And we should kiss the sky. Hari mulai gelap menjelang saya mendekati kota Tuban. Menjelang kota Tuban, saya tiba di Desa Jenuh dan malam ini nasi bebeknya lumayan. Selesai makan, saya lanjut ke kota Tuban yang malam itu cukup ramai ya di pinggir pantainya yang memanjang. Sepanjang pantai banyak sekali rupa-rupa jajanan yang disediakan. Melihat pantainya yang memanjang di sepanjang kota Tuban, saya teringat dengan kota Bima di Nusa Tenggara Barat. Sangat mirip sekali pantai di depan kota Bima itu dengan pantai di depan kota Tuban ini. Kota Tuban dihias menyambut Idul Fitri. Bagus. Nah itu di depan alun-alunnya. Alun-alunnya ada semacam yang Menjelang kota Lamongan, hujan mulai turun dan suasana malam itu semakin dingin. Kota yang terkenal dengan sotonya ini malam itu cukup ramai dipenuhi oleh para pengunjung. Dari Lamongan, perjalanan saya lanjutkan menuju kota Babat dan selanjutnya menuju ke arah kota Gresik. Menjelang kota Babat, hujan telah berhenti namun jalan masih tetap basah dan licin sehingga saya harus tetap berhati-hati. Memasuki kota Gresik, cuaca sudah cukup cerah dan jalan pun sudah kering. So many times, so many names. Phoenix rising, flames are calling to the unborn from the setting sun. Phoenix rising.
Dari kota Gresik menuju Surabaya, saya ikuti GPS yang mengarahkan saya ke jalan-jalan kecil dan akhirnya memasuki kota Surabaya. Tepat 24 jam saya riding sejak saya berangkat dari rumah. Akhirnya saya memasuki kota Surabaya yang sudah sepi pada malam itu. Menjelang masuk kota Surabaya tadi, di sebuah jalan yang sepi di sebuah kawasan industri, sempat saya merasa ada dua motor yang mengikuti saya, namun saya tetap tenang dan mencoba bermanuver dengan berbagai kecepatan. Berbekal pengalaman solo riding bertahun-tahun, saya cukup jeli untuk membedakan mana yang orang membuntuti dengan niat baik ataupun dengan niat yang kurang baik. Setelah saya bermanuver dengan berbagai kecepatan, akhirnya kedua motor itu pun menghilang di sela-sela kegelapan malam. Menghadapi percobaan para begal tersebut sudah tidak asing bagi saya, karena apabila saya riding di Sumatera pasti langganan dikejar-kejar oleh para begal. Dari Surabaya, perjalanan saya lanjutkan menuju Sidoarjo dan selanjutnya menuju ke Bundaran Gempol. Melewati Bundaran Gempol, rasa ngantuk saya mulai tidak tertahankan sehingga saya memasang target untuk beristirahat. Riding dalam kegelapan malam mengingatkan saya kepada kebiasaan rutin saya selama kurang lebih hampir 8 tahun sejak tahun 2009 hingga 2017, yaitu setiap 2 bulan sekali saya pulang ke Jakarta dari Denpasar dengan mengendarai sepeda motor. Tidak lama kemudian akhirnya saya tiba di sebuah SPBU di luar kota Pasuruan, yaitu tepatnya di kota Grati. SPBU ini menyediakan toilet VIP dengan fasilitas hot shower di dalamnya. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya mengawali start dari SPBU di Pasuruan, di mana tadi malam saya tiba pukul 2, kemudian sempat mandi. Sebelah sini ada kamar mandi VIP-nya, hot shower. Kemudian saya sempat tidur sampai subuh. Dan sekarang akan melanjutkan lagi perjalanan ke Ketapang, ke pelabuhan penyeberangan dari sini jaraknya jauh 203 km. Oke, let's see. When are you gonna come down? When are you going to land? Jalan menuju kota Probolinggo pagi itu sangatlah sepi karena masih sangat pagi dan belum ada aktivitas warga sama sekali. Jalan antara kota Pasuruan dan Probolinggo ini pada awal-awal saya bolak-balik ke Jakarta dari Denpasar sempat diberikan status rawan oleh warga setempat, terutama pada jam-jam antara jam 2 pagi sampai sebelum subuh. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya jalan itu pun menjadi cukup aman untuk dilintasi, tapi sebaiknya dihindari pada jam-jam rawan tersebut karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi pada malam-malam yang sepi tersebut. Saya ingin berbagi pengalaman bila kita riding pada jam-jam rawan, sebaiknya kita riding dalam kondisi tidak constant speed, karena dapat saya pastikan akan menjadi perhatian para begal. Kota Probolinggo pun masih sangat sepi pada pagi itu, dan jalan-jalannya terlihat bersih, 1-2 kendaraan lalu lalang, dan pusat pertokoannya pun masih sepi sekali.
Tidak jauh dari kota Probolinggo ada sebuah tempat wisata pantai yang disebut dengan Pantai Bentar, dan ini pantai biasanya sangat ramai dikunjungi. Masih pagi sekali di Pantai Bentar ini sehingga belum terlihat wisatawan yang datang untuk mengunjungi daerah wisata yang terkenal ini. Mongols who ain't got a penny, sniffing for tidbits like you on the ground. So goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't plant me in your penthouse. I'm going back to my plow. Back to the Tidak lama kemudian saya memasuki kota Keraksaan yang apabila malam tiba di sepanjang kota ini sangat ramai orang menjajakan kuliner. Biasanya apabila saya pulang dari Denpasar menuju Jakarta, saya sering mampir di alun-alun kota ini guna mencicipi jajanan lokal di sini. Kota Besuki yang saya lewati pada pagi itu juga masih dalam kondisi yang sangat sepi. Perjalanan saya lanjutkan saja guna mencapai target saya untuk tiba di Pelabuhan Ketapang sebelum sholat Jumat. Pantai Pasir Putih ini adalah spot menarik antara kota Probolinggo dan Situbondo. Tidak jauh dari lokasi wisata Pantai Pasir Putih, saya pun memasuki kota Situbondo yang pagi itu sudah mulai terlihat aktivitas warga yang lalu lalang. Situbondo ini terkenal dengan oleh-olehnya berupa tape manis yang sering dijajakan orang di pinggir jalan. Tidak jauh dari Situbondo, saya pun akhirnya tiba di sebuah lokasi yang disebut Bajul Mati, yaitu jalan sepanjang 22 km yang melintasi Taman Nasional Baluran. Ini titik awal menuju hutan jati sepanjang 22 km yang disebut Bajul Mati. Without you here, too many people to recover. I see my vision burn, I feel my memories fade with time, but I'm too young to worry. Pada malam hari, lintasan ini cukup sepi sehingga banyak orang yang mengibaratkan jalan ini adalah sebuah jalan yang cukup angker.
Dari berbagai pengalaman saya selama 7 tahun melintasi jalan ini, memang ada beberapa kejadian yang unik, yaitu beberapa kali penampakan makhluk astral, namun sejauh itu sama sekali tidak pernah mengganggu saya selama dalam perjalanan. Or a smile, holding you till our time is done. We both know that they will come, but I see my vision burn. I feel my memories fade. Namun ada cerita dari beberapa teman yang sering diganggu bila melewati daerah tersebut. Wisata Pantai Watu Dodol ini adalah ikon dari Kabupaten Banyuwangi. Mulai tampak ramai para wisatawan yang ingin menikmati indahnya Pantai Watu Dodol ini. Dari sini sudah tidak jauh lagi kita akan tiba di Pelabuhan Ketapang, yaitu pelabuhan penyeberangan ke Gilimanuk, Bali. Will you take a journey tonight? Follow me past the walls of that. But girl, what if there is no internal light? I see my vision burn. I feel my memories fade with time. Akhirnya saya pun tiba di Pelabuhan Ketapang dan saya segera mencari loket guna membeli tiket penyeberangan ke Gilimanuk. Since the day that I regret the time you lost and something go without you here. Too many people to recover. Apa KTP ini Pak ya? KTP Pak. KTP sama STNK ya? Nanti plat nomornya aja. STNK ya? Antriannya panjang Pak? Enggak Pak. Oh, Enggak Pak. enggak ya? Pak. Berapa si panjang ini KTP sama dari bayar ini berapa lama waktunya Pak? Kenapa Pak? Dari saya beli ini berapa lama dikasih waktu sampai ke rumah? Kalau waktu jam angus itu 1 jam. 1 jam ya? Angus ya? Oh, Kenapa iya. Pak? Enggak. Tadi saya mau Jumatan dulu tapi udahlah. Di mana dekat sini Mas? Ini masjid Pak. Ternyata depannya pelabuhan, dekatnya pelabuhan. Oh itu ya? Masjid besar. Kalau saya mau Jumatan gimana caranya? Pesan nggak Pak? Iya. Jam berapa sih selesai Jumatan? Sini? Kalau di sini paling enggak jam 12 sudah selesai Pak. Oh jam 12. Mulai jam berapa? Oke, jam 12 lewat berapa itu udah selesai. Mulainya jam berapa Mas? Ya. Mulainya? Mulai Jumatannya. Ya? Biasanya itu setengah 12. Waduh mepet banget, jangan ya Mas, sudah 11. Tadi saya udah mau buru-buru, saya pikir jam 12 sih mulainya. Setengah 12 ya. Pak 40 ya Mas? Mas. Nanti tinggal liatin struk di loket ya Mas? Oh iya. Saya dulu lama di sini Mas, udah lama. Dulu kan saya 7 tahun bolak-balik terus, 2009 sampai 2017. Cuman kan belum pakai sistem gini dulu. Langsung beli di situ di loket. Ya Mas ya? Ya, makasih Mas. Wih, pengalaman bertahun-tahun yang lalu. Nyebrang, akhirnya terpulang lagi. Tuh, tidak azan, tidak keburu azan. Oh, ada situ juga ya. Nah, selesai.
tiket penyeberangan feri Ketapang Gilimanuk ini sebetulnya dapat kita beli melalui aplikasi Ferizi yang dapat kita download dari Play Store. Namun banyak orang termasuk saya yang memilih jalan praktis membeli di loket sebelum loket penyeberangan dan menukarkannya di loket penyeberangan.